Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya minta langsung ditayangkan judulnya saja. Judulnya sudah lunas. Tanda tanya. Loh, kenapa tanda tanya Bapak Ibu Saudara? Dari pihak Tuhan, Dia sudah melunasi semuanya. Dari pihak kita, apakah kita masih merasa kita ini sebagai berhutang, atau kita ini masih merasa sebagai orang yang masih diperbudak. Satu kali saya buka dengan satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Saya pernah waktu zaman kuliah, saya ingat banget. Kuliah saya entrepreneurship. Waktu itu saya mendapatkan beasiswa dari Pak Agung, dari beliau pribadi. Beliau berkata bahwa ayo udah kuliah aja di Semarang, di Terang Bangsa. Semua biaya nanti saya yang tanggung. Kuliahlah saya di sana, belajar mengenai entrepreneurship atau untuk memulai sebuah usaha, bisnis dan segala macam. Nah, satu kali ketika di kuliahan kan tiap hari yang diajarin, gimana nih cara memulai usaha tanpa kita ini harus punya modal. Dari situ mulailah saya cari-cari gimana ya. Ada penawaran luar biasa. Satu kali dulu sangat booming BlackBerry. Ada yang sempat pakai BlackBerry ya. Banyak ya, rata-rata pakai BlackBerry. Semua pakai BlackBerry. Nah, waktu itu booming, Bapak Ibu Saudara tahu. Dan orang kan mulai mencari semua, muncul penawaran bahwa ini ada BlackBerry. Katanya ini datang nanti melalui kapal dan segala macam, harganya lebih murah dari pasaran. Ayo gimana kalau kita pasarkan? Hari itu saya bilang sama teman saya, boleh. Teman saya nawarin, ini menarik. Saya pasarkanlah. Karena hari itu mungkin orang FOMO ya. Dulu belum ada bahasa FOMO. Bapak Ibu Saudara tahu FOMO? Fear of missing out, takut ketinggalan. Jadi orang ada BlackBerry baru, mereka langsung PO. Nah, hari itu saya punya teman-teman itu banyak yang PO. Ketemulah salah satu orang yang buat saya dia ini adalah saya baru kenal, tapi kami sama-sama dalam satu grup, yaitu waktu itu adalah grup pecinta anjing husky. Nah, di Semarang. Jadi dia salah satu ini bilang, kamu bisa ambilin, aku ikut pesen. Oh gitu, ya boleh kok tak pesen ke. Saya pesen, semangat. Dia pesen 2 kalau gak salah, seneng kan. Saya udah menghitung, ini kalau pesen 2 lumayan. Nanti dapat keuntungan sekian-sekian. Tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Saya bilang sama teman saya, oke, pesen, ini DP dulu apa gimana? Ya DP sekian persen bla bla bla. Oke. DP dan segala macam, orangnya langsung sudah bayar. Tahu Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Nanti datang bulan depan. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Gak masalah, gak buru-buru. Yang penting saya nanti dapat unitnya. Bulan depan Bapak Ibu Saudara. Tidak datang barangnya. Terus gimana ini? Bulan depannya lagi katanya. Ini ada kendala biasa di dalam pengiriman gini. Tidak datang lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, kebetulan teman saya ini, ya namanya kita orang sudah bayar ya.
Katanya bulan depan mundur. Saya sudah ulur sedemikian rupa. Teman saya ini ternyata juga ketipu. Jadi teman saya yang nawarin barang masuk ini, dia ternyata ditipu Bapak Ibu Saudara. Wah, dia juga jungkir balik gak karuan. Ratusan juta. Saya juga ngejar-ngejar dia puluhan juta. Mana ini gimana barangnya? Wah. Setengah mati Bapak Ibu Saudara. Delalah orang yang saya baru kenal ini, yang PO ini. Rupanya dia ini orangnya agak keras dan dia punya keluarga yang ada jabatan. Jadi dia mulai mengancam dengan cara-cara yang, wah kamu ya kalau gak bayar, awas kamu tak kirim ini. Wah, mulai diancam. Tiap hari berapa lama sekali ditanya. Wah itu rasanya tiap hari Bapak Ibu Saudara. Rasanya deg-degan, rasanya aduh gimana, yang satu tak kejar, yang satu wah. Itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhutang, rasanya itu tiap hari, wah, semua masuk, diintimidasi masuk. Udah gitu mikir kan, wah ini tak balik ke, kalau ini tak balik ke, ada potongan DP dari sini tak lumpuh ke, tak buat balik ke ini dulu. Nah, tapi yang sini juga teriak ya kan, mana ini, wah pusing. Penasaran endingnya? Nanti saya lanjutkan. Oke, kita masuk dulu kepada pembahasan. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni apa? Segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Loh, menghapuskan surat hutang. Oh, keren ya. Perhatikan kata segala. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa kelengkapan pengampunan Kristus. Jadi segala, full, bukan sebagian, bukan sedikit-sedikit, bukan dicicil ya. Jadi Tuhan tidak mencicil. Oh, Tuhan mencicil. Kan kalau tadi saya cerita, oh saya coba cicil dikit-dikit. Gimana kalau lagi ada uang, ya tak cicil kan kayak gitu. Bukan berarti orang percaya ini bebas hidup sembarangan, tetapi dasar hubungan dengan Allah sekarang adalah kasih karunia, bukan hutang rohani. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada pernah yang kalau nggak salah tahun lalu apa ya, ada salah seorang influencer yang juga waktu itu seorang pendeta, dia memunculkan sebuah ajaran baru di Indonesia yang dari luar katanya sudah ada dibawa ke Indonesia. Yang intinya adalah wah, hiduplah sesuka hatimu. Karena Yesus sudah menebus. Jadi silahkan seenaknya. Wah, ini ngawur sekali ya kan. Dan itu dibantah oleh sangat banyak hamba Tuhan di Indonesia. Kalau kita hidup bebas sesuai dengan keinginan sembarangan, artinya kita menyia-nyiakan semua penebusan Kristus. Kolose 2 ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Artinya apa? Di dalam bahasa Yunani ada dua, arkai dan exousiai. Oh, agak susah ya. Tapi adalah rulers dan authorities. Tapi di sini Paulus
berkata dan dia menunjukkan pada bahwa ini adalah kuasa-kuasa kegelapan. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi konteksnya di sini adalah Tuhan ini sudah mengalahkan dan melucuti bukan penguasa secara fisik, bukan pemerintah secara fisik, tapi iblis, roh-roh jahat, kuasa kegelapan, dan sistem rohani yang menuduh dan memperbudak manusia oleh dosa dan ketakutan. Nah, kita percaya semua ini telah dikalahkan melalui salibnya. Kita sudah Jumat Agung, sudah merayakan Paskah, kemarin kenaikan. Tapi sudah merayakan tiap tahun, belum tentu cara berpikir kita, cara kita sendiri sudah merdeka. Belum tentu sudah bermerdeka Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang merdeka, bukan lagi sebagai budak. Selalu ingatkan satu sama lain apa? Dia sudah membayar lunas. Coba ngomong sama kanan kirinya. Dia sudah membayar lunas. Supaya apa? Supaya tidak lagi transaksional, melainkan karena kita mengasihi. Yang pertama, karena sudah lunas, maka cara kita berdoa berubah. Tuhan adalah setia. Cara kita tidak lagi berdoa dalam kekhawatiran, ketakutan, atau meragukan kuasanya. Tapi kita berdoa mengucap syukur karena percaya bahwa Dia selalu setia dan menyertai. Prakteknya seperti apa? Yang tadinya, yang dulunya berdoa itu, Tuhan tolong lindungi aku. Tuhan tolong jagai aku. Loh, Alkitab berkata Tuhan itu setia loh. Kalau dari dulu sampai sekarang Dia setia, mungkin gak Dia luput, aduh hari ini aku lupa lindungi anakku. Mungkin gak Bapak Ibu Saudara? Mungkin gak? Tapi yang dimaksud apa? Loh, berarti cara pandangnya terhadap Tuhan itu diputerbalikan oleh si jahat. Tuhan yang setia, tapi kita cara doanya seperti orang tidak percaya. Seperti orang yang tidak ditebus. Cara doanya masih dalam kekhawatiran dan ketakutan. Yang seharusnya kita ini mengucap syukur, Tuhan, aku percaya hari ini Engkau lindungi kami. Karena apa? Karena Tuhan selalu melindungi. Aku percaya Engkau Allah yang setia, Engkau yang terus menjagai kami. Di situ muncul rasa ucapan syukur. Amin. Amin. Yang Tuhan pengen itu loh Bapak Ibu Saudara. Kita semua percaya kita hidup menyembah Allah yang adalah roh. Tapi Dia berkata bahwa ayo roh dan kebenaran menyembahnya. Makanya kebenaran ini kita coba pelajari sedemikian rupa supaya apa? Supaya kita bebas dan kita menang. Amin. Nah, yang berikutnya, Tuhan sudah menang. Dia yang berkuasa, bukan kita lagi. Ya, yang tadi ayatnya, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ayat ini tidak berarti orang percaya tidak pernah mengalami peperangan rohani. Atau iblis sudah tidak bekerja sama sekali. Tuh. Jadi peperangan rohani real apa enggak? Real Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika saya pergi ke Amerika di Youth with a Mission, itu
ada pelajaran khusus mengenai spiritual warfare atau peperangan rohani. Loh kenapa? Tapi itu ditaruh di akhir. Nah di belakang, paling akhir. Karena yang lebih penting adalah pengenalan akan Kristus. Supaya apa? Supaya cara kita berperang, cara kita berdoa tidak lagi seperti budak. Karena kita tahu, oh sudah lunas kan, Yesus sudah menang. Nah tetapi artinya, ini penting, peperangan dilakukan dari posisi kemenangan siapa? Kristus. Peperangan dilakukan dari posisi kemenangan Kristus bukan untuk mencoba mendapatkan kemenangan lagi. Amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika saya di sana, itu waktu kami pergi ke satu tempat, mau pelayanan, diwajibkan prayer walk. Doa keliling. Tapi cara doanya beda. Wong kita ini Kristus di pihak kita, kok kita doanya ngelongso. Aduh aku masih berjuang tusuk-tusukan. Beda. Pakai kuasa dan otoritas. Supaya apa? Supaya justru kekuatan si jahat ini kerjaannya apa? Nah, mau mengintimidasi, mau menggagalkan rencana Tuhan supaya Injil tidak disebarkan. Betul? Caranya apa? Ya intimidasi, ya perpecahan, ya segala macam. Jadi kenapa harus prayer walk? Kenapa harus doa perang? Fokusnya bukan lagi nyari, iki iblisnya mana? Waduh, salah kaprah Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi nyari, aduh, wah ini ada merinding-merinding ini kayak ada. Fokusnya kok ke setan terus. Bisa dipahami? Fokusnya kemana? Ke Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berperang bagi kita. Mosok kita yang sensitifnya terhadap si jahat. Cara berdoa kita berubah ketika apa? Kita sudah tahu dan sadar bahwa udah lunas loh. Coba ngomong lagi ke kanan kiri. Udah lunas loh. Jadi bukan lagi budak, bukan lagi kita ini berhutang. Amin. Karena perjuangan kita bukanlah ini yang tadi ya. Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Nah, bahkan di 1 Petrus 5 ayat 8 itu kita tahu bahwa iblis si pendakwa ini berjalan seperti singa mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi nantinya di Wahyu 20 baru iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Berarti kita ini sedang ada di masa tenggang ibaratnya. Sebelum nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali melemparkan semua pendakwa itu kepada lautan api dan belerang. Nah, tapi yang penting ini bukan usaha kita, bukan cara kita, bahkan bukan si jahat yang makin dibesarkan. Yang saya bilang, buat apa? Terlalu sensitif terhadap roh jahat. Buat apa? Terlalu sensitif terhadap, harus dicari setannya mana cari. Lebih penting kan sensitif terhadap Tuhan. Saya pernah kesaksian loh teman-temanku. Dari kecil itu dia bilang dia ini punya teman yang tidak terlihat. Loh, ini anak pendeta. Dia punya teman yang tidak terlihat. Dia bisa ngobrol-ngobrol gini. Sampai gede dia bisa lihat setan terus. Ayo, mau Bapak Ibu Saudara? Pergi ke warung gitu,
mau duduk, wah sebelah ono misalnya. Itu yang dialami temanku. Dia bilang aku enggak betah ngapain. Aku maunya lihat Tuhan, lihat apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan malah kita kebalik. Ayo. Setannya dikasih kredit. Ya kan? Dikit-dikit, wah ini pasti setan. Bangun kesiangan, wah roh ngantuk. Lah wong malamnya ternyata lembur gitu kan. Ngurus kerjaan ya wajar. Malamnya nonton sepak bola misalnya, ya wajar. Seringkali gitu, bahkan sama. Kesalahan pribadi, tapi setan yang disalahkan. Kayak gitu. Padahal kesalah kita. Tuhan mau ngajarin kita supaya rendah hati, ayo kamu tuh salah. Ngaku, minta maaf, selesai. Yang disalahkan, wah ini ada roh. Nah kok setan terlalu diberi kredit bahwa dia, kuasanya ini yang mengganggu ini. Peperangan yang sebenarnya bukan di situ. Tapi benar memang bahwa kita ini membesarkan Tuhan, bukan diri kita apalagi setan. Yohanes 3:30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yang dibesarkan bukan manusia, bukan kelemahan, bukan dosa, bukan si jahat, tapi Kristus. Ketika Kristus dibesarkan, kita ini melihat, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan mau, lebih penting daripada melihat sisi negatif dari segalanya. Lah terus gimana dengan peperangan atau sekarang kita sebut adalah doa kemenangan yang harus pergi ke sana sini dan segala macam. Loh itu saya alami dan itu real Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti itu itu berarti gak usah dan segala macam. Ada catatannya. Catatannya apa? Yang dibesarkan Tuhan, manusia atau setan? Kalau kita mau membesarkan Tuhan di dalam diri kita, hidup kita, dan supaya orang lihat kemuliaan Tuhan, berarti kita lakukan dengan ketaatan. Amin. Ayo yang penting taat. Kemuliaan buat Tuhan. Di situ orang melihat, belajar apa? Belajar bahwa ketika kita taat, bukan lagi kita yang melakukan, tapi Tuhan yang mengerjakan semua. Waktu saya kesaksian mengenai doa, Tuhan suruh doa ke Thailand. Jujur Bapak Ibu Saudara, waktu itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang wah ini ajang nih, ayo kita berangkat. Bukan. Saya cuma belajar taat. Nah ini saya ambil kesaksian dari sini. Hari itu saya manusia melakukan kesalahan. Hari itu yang harusnya berangkat karena Vincent ini yang tidak pernah ngecek email, sampai saya diomelin sama istri saya gak pernah ngecek email, saya gak tahu bahwa ada perubahan jadwal pesawat. Loh hari itu saya bisa menyalahkan situasi kondisi loh. Kalau mau ya. Tapi itu memuliakan si jahat ya. Kenapa? Wah ini pasti ada serangan ini soalnya. Wah ini pasti gara-gara setan. Ini pasti gara-gara ini. Lah wong jelas-jelas aku salah.
Pagi hari itu subuh, waktu aku ngecek, lemes. Bukan apa-apa, karena waktu itu Tuhan berbicara melalui mimpi pada saya pribadi yang saya buka kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala semua saya buka, saya minta bahwa ini tolong di cross check bagaimana. Dan di mimpi itu Bapak Ibu Saudara bahkan Tuhan memberikan detail tanggalnya. Saya lemesnya kenapa? Aduh Tuhan, aku pengen taat, aku cuman pengen taat, berangkat sesuai. Gimana ini tapi aku salah. Ya sudah, aku minta ampun. Kan jadi pembentukan karakter, betul gak? Terjadi pembentukan karakter bahwa aku harus rendah hati, aku yang salah. Kalau kita, wah ini nyalahke, wah ini pasti roh, ini pasti selalu yang Nah terus pembentukan karakternya kapan? Padahal Tuhan Yesus merindukan apa? Dia mati untuk menebus supaya kita semakin seperti Kristus. Amin. Setelah itu Bapak Ibu Saudara baru mari yuk aku bilang ya udah kita doa minta ampun, minta hikmat sama Tuhan, harus ngapain? Doa minta ampun, cari aja udah. Tiket yang bisa kemana, semua kita cari. Kalau jam sekian bisa enggak kira-kira gini. Nanti sampai sana gimana? Ya sudah kita minta tolong aja gini. Tapi yang penting adalah apa? Sebuah ketaatan. Amin. Amin. Nah ketika di dalam ketaatan biarlah Tuhan itu yang bekerja. Supaya apa? Supaya nanti akhirnya endingnya tetap. Loh bukan saya. Lah wong aku sing salah. Tapi Tuhan tetap bekerja. Akhirnya bisa sampai. Bahkan akhirnya kepergian kedua kali saya sudah kesaksian juga. Kesaksian itu memuliakan Tuhan benar-benar Bapak Ibu Saudara. Apa? Hilang toh. Semua yang tadinya kami ke sana, patungnya ada banyak segala macam, resik. Tuh. Siapa yang dimuliakan? Kristus. Amin. Karena apa? Karena dari awal kita memuliakan fokusnya ini Tuhan. Hidup rohani bukan terutama tentang memperbesar usaha manusia atau membesar-besarkan pekerjaan si jahat, tetapi tentang semakin memperbesar Kristus dalam hidup kita sehingga kita semakin serupa dengan Dia. Karena pertanyaannya bukan seberapa kuat aku melawan, tetapi siapa yang sedang aku besarkan di dalam kehidupan. Saya sharing di Cirebon Bapak Ibu Saudara tentang glow in the dark. Kalau kita mau glow, bercahaya di dalam kegelapan, jangan besarkan kegelapannya. Besarkan sumber cahayanya, amin. Kalau kita mau glow in the dark, perbesar kekuatan Tuhan. Perbesar nama Tuhan. Amin. Jangan lagi beli kredit terlalu banyak pada si jahat buat apa. Karena sudah lunas maka cara kita melayani berubah. Pelayanan bukan usaha membayar keselamatan tetapi respon syukur. Melayani karena Kristus terlebih dahulu melayani kita. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia sudah terlebih dahulu melayani. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti cara kita menyembah harus berubah Bapak Ibu Saudara.
datang dengan kerinduan, haus dan lapar, mengejar mencari Tuhan karena cinta, tapi bukan supaya Tuhan tambah sayang sama kita, tambah berkenan sama kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Percaya Bapak Ibu Saudara? Kasihnya terhadap kita sudah mentok, sudah maksimal. Karena Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima penebusan, kita menerima dan kita percaya bahwa Kristus sudah menebus, itu artinya sudah maksimal. Kasihnya, cintanya buat setiap kita sudah maksimal. Dan saya selalu bilang bahwa itu rata. Gak mungkin Kristus itu lebih cinta saya daripada Bapak Ibu Saudara. Loh, gak mungkin. Nah, yang berbeda, ketika kita memberikan waktu untuk menyembah Tuhan, membaca Alkitab, datang ibadah dan berdoa, berhenti dibodohi oleh si jahat. Bukan Tuhan yang tambah sayang sama kita, tapi kita yang tambah sayang sama Tuhan. Amin. Kalau kita ini berdoa misalnya 2 jam dalam satu hari, apa Tuhan tambah sayang? Enggak. Kita yang tambah sayang sama Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita datang ibadah, apa Tuhan tambah sayang? Kita yang tambah sayang sama Tuhan. Karena muncul kerinduan, loh aku pengen dengar khotbah. Kenapa? Karena itu semua Alkitab tentang kebenaran firman Tuhan. Karena aku pengen tambah sayang. Kalau kita baca Alkitab, kita berikan waktu buat Tuhan, kita yang tambah sayang. Amin. Cara kita melayani berubah. Cara kita melayani sama Tuhan, kita datang bukan lagi, wah, aku pelayanan supaya aku dapat perkenanan Tuhan. Loh, itu transaksional. Harus berubah. Aku pelayanan karena aku sangat cinta Tuhan. Aku pelayanan karena ini adalah respon syukurku buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan, ketika itu muncul dari hati sebagai sebuah cinta. Loh, sebuah syukur. Loh. Sekecil apapun itu yang kita lakukan, yang penting dari hatinya. Kalau kita datang karena waduh, supaya Tuhan tambah sayang sama aku, ya tidak bisa. Tidak bisa loh Bapak Ibu Saudara. Wong sayangnya udah mentok. Nah, sudah terlebih dahulu sayang. Kalau enggak dia enggak mati untuk manusia. Dan mindset ini yang akan mengubah, fokusnya bukan lagi untuk diri kita. Paham ya? Kalau kita datang supaya kita diperkenan, dan fokusnya kan diri kita, berarti bukan Tuhan. Supaya aku disayang Tuhan, tambah disayang, fokusnya berarti diri kita. Fokusnya ke Tuhan, kembali lagi. Jangan mau kita dibodohi lagi. Tidak lagi mengejar perkenanan, tapi membangun relasi karena cinta. Rasa syukur, rasa cinta ini semua nanti akan melimpah. Karena kita yang tambah sayang. Amin. Coba ngomong kanan kirinya, tambah sayang sama Tuhan. Tambah sayang sama Tuhan. Amin. Nanti akan berubah Bapak Ibu Saudara kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan ini. Nah, ini sesuatu yang harus penting kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara.
karena sudah lunas, maka cara kita memberi persembahan itu berubah. Nah, kita belajar sama-sama. Kita memberi karena Dia lebih dahulu memberi dirinya bagi kita. Kita memberi persembahan karena kita mengasihi Dia, bukan supaya kita diberkati. Amin. Memberikan karena kita mengasihi, bukan supaya kita diberkati. Nah, yang pertama, persembahan kasih dan perpuluhan. Kenapa? Memberi karena kasih dan ucapan syukur sesuai dengan namanya, persembahan kasih. Diberikan atas dasar kasih. 1 Korintus 9 ayat 7. Ini juga ayat yang dipakai oleh sinode di dalam value mengenai persembahan dan perpuluhan. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Nah, ada kata-kata yang penting. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Paulus tidak berkata bahwa, kamu kasih supaya Allah memberkati lagi. Beda loh ya. Dalam berbagai kebajikan. Maksudnya apa? Maksudnya bukan transaksional. Tuhan, aku bayar, tolong aku diberkati. Konteks besarnya dimulai dari pasal sebelumnya. Nah, di pasal sebelumnya kita perlu belajar dulu. Kenapa sih kok Paulus berkata seperti itu? 2 Korintus 8 ayat 9, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi dasar memberi dalam 2 Korintus 8 ayat 9 adalah kasih karunia, sukacita, dan partisipasi dalam pekerjaan Tuhan, bukan transaksi rohani. Di ayat yang 8 dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya pasancarin ini artinya adalah segala kasih karunia. Dan menariknya Paulus tidak pakai bahasa kekayaan, uang, keuntungan finansial. Jadi bukan transaksional, bukan investasi. Betul? Kalau investasi itu Tuhan aku kasih sekian, tolong balik no. Loh, cara kita memberi berubah. Gak lagi transaksional, gak lagi pengen Tuhan berkati aku dong, aku udah persembahan loh. Tetapi grace atau kasih karunia, persembahan kasih muncul karena kita mengasihi Tuhan. Cara kita memberikan persembahan berubah karena dasar relasi. Coba saya mau lanjutkan cerita yang tadi. Waktu tiap hari diintimidasi, bangun pagi itu, wah deg-degan, aduh, piye bayare. Aku sampai hubungi temanku, mana sih orangnya yang katanya masukin barang itu di mana? Temanku bilang, wah udah tak datengin rumahnya. Lah terus? Ya pertamanya ada orangnya, katanya oh iya ditunggu dulu dan segala macam. Lah terus di follow up gak? Tak follow up, kata temanku. Terus gimana? Hilang orangnya. Loh, ternyata dengar-dengar gak cuma satu orang, 2, 3 orang, beberapa orang yang kena.
Sampai katanya ini di satu kota itu banyak yang nyari orang ini sampai gegeri lah ibaratnya. Wah, pikiran manusia sudah ada karuan Bapak Ibu Saudara. Piye iki carane? Wonge digoleki apa piye? Apa rumahnya digeruduk wae rame-rame? Manusia ditekan, ya toh, diintimidasi, wah segala macam. Wah, akhirnya saya mikir, wah udah pokoknya sing paling galak iki dilunasi sik. Piye carane? Menyilih duit apa piye? Toh? Ben rodok plong. Sing paling galak iki sing paling ngancem dilunasi sik. Akhirnya berhasil saya lunasi. Tapi kan masih ada yang lain. Tapi hari-hari itu ada yang berbeda. Salah satu teman saya yang saya juga anggap saudara. Dia ikut PO. Sama, 2 unit kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah 1 atau 2 unit, saya lupa. Dan karena dia saya anggap teman dan saudara, saya bilang, wah ya udah, nanti harganya beda, enggak apa-apa. Menurut Bapak Ibu Saudara, dia sebenarnya nunggu-nunggu barangnya enggak? Nunggu. Karena permasalahannya bukan uangnya tapi barangnya. Lalu aku pengen gitu kan. Aku pengen unit itu, aku pengen HP-nya. Wah, aku akhirnya bilang sorry terus, mundur terus. Akhirnya dia dedes. Sebenarnya kenapa sih kok gitu? Ada apa? Teleponlah, tak jelasin. Hari itu dia bilang, udah kok punyaku, ndak usah dibalikin uangnya. 1, ndak usah dibalikin. Artinya lunas. Udah sampai situ? Ndak. Dia bilang lagi yang kedua, kok sorry aku bukannya lancang. Kok butuh berapa? Kalau bisa aku bantu, misalkan pun tidak banyak, kasih tahu aku kok. Aku mau bantu. Kondisi minus Bapak Ibu Saudara, utang puluhan juta. Ada orang yang dipakai Tuhan kayak gitu. Sama Bapak Ibu Saudara, kita itu posisinya dulu hutang, tiap hari didakwa dan segala macam. Tuhan itu melunasi, gak cuman melunasi, dia kasih karunia. Dia berikan anugerah yang lebih bahkan. Saya pernah cerita dulu ada orang di masa Covid kelaparan, dia nyuri sesuatu makanan. Waktu dia mau kabur dia ketangkep. Malah disangoni. Nah sama. Posisinya berhutang, sudah dibilang lunas, masih disangoni sama Tuhan. Sedemikian rupa Tuhan itu mencintai kita. Makanya kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan ini caranya harus berubah. Mindsetnya harus berubah. Amin. Termasuk cara kita memberikan persembahan. Cara kita melayani. Tadi cara kita berdoa. Mengenai perpuluhan. Latar belakang inti makna perpuluhan dalam perjanjian lama. Nah ini kita harus tahu dulu latar belakangnya. Abraham memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Ini di awal
sebelum hukum Taurat. Kenapa Abraham melakukan itu? Itu adalah respon syukur. Yakub bernasar memberi perpuluhan. Ini juga di dalam sebelum hukum Taurat. Nah, dalam hukum Taurat perpuluhan berubah menjadi ketetapan bagi Israel. Kenapa kok dilakukan? Karena Tuhan sedang mendidik bangsa Israel. Lalu perpuluhan juga dilakukan untuk suku Lewi dan pelayan bait Allah. Karena suku Lewi tidak mendapat tanah pusaka. Ada juga ini semua background ya, latar belakangnya. Perpuluhan untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Karena bangsa Israel sering gagal dalam hal perpuluhan. Yang tadi Tuhan ini kasih hukum mengenai perpuluhan supaya bangsa Israel ini belajar disiplin. Akhirnya Maleakhi menegur bangsa Israel. Ini ayat yang sering disalahgunakan untuk memaksa. Kan tadi dikatakan hendaklah tidak memberikan secara sedih dan paksaan. Tapi ayat ini sering dipakai untuk memaksa. Supaya orang itu harus perpuluhan. Kalau enggak tingkap langit enggak dibuka. Loh itu ngancem. Bahaya, mengerikan. Mari kita belajar makanya. Dalam perjanjian baru. Tidak lagi menekankan perpuluhan sebagai kewajiban hukum Taurat bagi keselamatan atau perkenanan Tuhan. Tapi fokusnya perjanjian baru ini berpindah. Kepada apa? Hati, kasih, kemurahan, dan hidup yang dipimpin Roh Kudus. Nah ini ada point of view Yesus mengenai perpuluhan. Ini menarik. Matius 23. Dia berkata, ini Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tuhan Yesus ini mengajarkan bahwa apa? Yesus tidak, di sini Yesus tidak bilang bahwa perpuluhan sudah tidak ada. Betul? Dia hanya berkata bahwa yang terpenting masalah apa? Hati, masalah keadilan, masalah kesetiaan. Yesus selalu berfokus mengajarkan supaya apa? Karakter kita dibentuk. Loh, sama loh, dari bangsa Israel perpuluhan dipakai untuk mendidik. Di sini dia juga berkata yang sama kepada orang Farisi. Jangan kamu hanya mementingkan fisiknya, tapi hatinya. Yesus tidak sedang mengajar keselamatan lewat perpuluhan. Ia menegur orang Farisi karena dia teliti dalam memberikan perpuluhan secara fisik, tapi hati, kehilangan hati Tuhannya. Memberinya ini, di waktu itu Bapak Ibu Saudara, budaya Yahudi mereka masih melakukan perpuluhan. Tapi yang Yesus pentingkan adalah bukan seberapa kamu ini bisa memberinya, tapi seberapa rela hatinya. Amin. Yang Yesus ajarkan seperti itu. Jadi di dalam perjanjian lama perpuluhan ini rangkumannya, perpuluhan dulu bersifat ketetapan hukum Taurat untuk menopang suku Lewi, ibadah bait Allah, orang miskin, dan bersifat nasional sebagai untuk bangsa Israel yang tadi ya. Nah, ini yang penting. Di dalam perjanjian baru, fokusnya bergeser menjadi yang pertama tadi, memberi dengan sukacita, kerelaan hati, kemurahan hati,
mendukung pekerjaan Tuhan, membantu sesama, dan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini semua ayatnya ada, bahkan Paulus pernah menjelaskan mengenai ini, mengenai persembahan, mengenai gimana sih kita ini ngasih ke Tuhan itu bukan lagi karena hukum, tapi justru karena kasih, karena ucapan syukur. Yang lebih hebat Bapak Ibu Saudara, justru ketika kita sadar bahwa kita sudah ditebus berdasarkan rasa kasih dan ucapan syukur, maka kita rindu memberi bahkan lebih daripada perjanjian lama. Justru karena kita sudah merdeka, sudah lunas, seharusnya kita ini rindu lebih. Sama kayak orang yang tadi. Orang yang bantu ibaratnya melunasi hutang. Setelah itu cara pandangku sama dia berubah. Aku mengasihi dia bukan karena aku pengen ganti duitnya. Paham ya? Bukan karena aku dulu dibayari, aku transaksional, bukan. Tapi aku melihat dia, aku mengasihi dia sebagai saudara. Karena apa? Karena ketulusan. Sama ketika kita membayar ke Tuhan, bukan lagi Tuhan aku datang aku bayar nih. Bukan lagi bayar yang tadi yang untuk tingkap langit dibuka, bukan lagi. Datang ke Tuhan memberi persembahan dan perpuluhan apapun itu Bapak Ibu Saudara, yang penting sikap hatinya. Bukan karena paksaan tapi karena kerelaan. Nah yang berikutnya, terakhir Bapak Ibu Saudara, mengenai persembahan taburan. Nah ini banyak yang kita perlu tahu, ini berbeda. Dari persembahan kasih, dari perpuluhan ini berbeda. Persembahan taburan atau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Istilah taburan diambil dari prinsip rohani, menabur dan menuai. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jangan langsung berpikir bahwa, ya udah aku nabur yang banyak ini investasi. Bukan, kita bahas sama-sama konteksnya. Paulus memakai gambaran petani, yaitu memberi adalah menabur, hasil rohani dan berkat adalah menuai. Tapi konteksnya bukan manipulasi untuk kaya atau transaksi yang tadi. Terus gimana? Kembali lagi yang Tuhan ajarkan soal hati, kemurahan hati, mendukung pekerjaan Tuhan dan memberkati sesama. Prinsip menabur bukan hanya uang tetapi seluruh hidup. Tindakan, waktu, kasih, pelayanan, hidup di dalam roh. Ini adalah prinsip menabur. Tidak selalu uang. Perlu diingat-ingat. Yang kita tabur tidak selalu uang. Tuhan lebih penting hati. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Loh, seringkali kita terintimidasi untuk menabur. Waduh, aku harus menabur nih. Padahal Tuhan bilang apa? Ia juga yang akan menyediakan benih. Jadi kalau kita rindu Tuhan, aku lihat pekerjaanmu besar. Aku rindu untuk menabur. Benihnya siapa yang menyediakan? Benihnya siapa yang menyediakan? Tuhan. Menabur ini beda. Kalau persembahan kasih tadi karena kita kasih, mengasihi, menabur ini kita harus
berdoa Bapak Ibu Saudara dalam ketepatan. Misalnya Bapak Ibu Saudara melihat, wah ini pelayanan di Shekinah, kita sedang memberi makan gratis. Bapak Ibu Saudara, muncul kerinduan di dalam hati untuk menabur. Tapi aku gak punya uang. Aku bisa masak. Itu juga sebuah taburan dalam bentuk tindakan. Loh. Aduh, aku jauh di luar kota. Tapi aku pengen. Aku gak ada waktu, aku jauh. Aku memberikan apa yang aku bisa. Misalnya bahan makanan dan segala macam. Untuk pekerjaan Tuhan itu namanya taburan. Kalau aduh Tuhan, aku rindu menabur. Misalnya untuk pelayanan kepada anak bungsu. Tapi aku gak bisa ikut, aku gak paham. Terus gimana? Minta dulu benihnya sama Tuhan. Loh, benih itu bisa apa? Bisa berupa kerinduan di dalam hati. Loh, bisa loh. Tuhan tumbuhkan benih itu. Taruh Tuhan benihnya. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat finansial, bisa juga loh. Nih nak, benih, silakan tabur. Menabur ini suatu kali akan menuai. Tapi belum tentu taburanmu finansial, tuaianmu finansial. Sama, belum tentu benihmu ini finansial, nanti menuainya juga finansial. Benihnya misalnya adalah kita bekerja, tenaga, keahlian kita. Bisa juga menuai finansial, bisa juga, tergantung Tuhan. Karena apa? Ia juga yang akan menyediakan benih dan melipat gandanya, menumbuhkan buah-buah apa? Kebenaran. Buah-buah kebenaran ini Bapak Ibu Saudara yang nanti akan kita tuai. Amin. Jadi kita ini belajar sama-sama. Oh, misalnya Tuhan gerakan melihat pelayanan hamba Tuhan atau melihat pelayanan seseorang siapa. Kita lihat, oh Tuhan mau pakai si A, si B. Terus muncul kerinduan. Biar itu menjadi benih yang dari Tuhan. Bukan karena paksaan, bukan karena tuntutan. Tapi muncul dari Tuhan. Amin. Mari terus rindu semakin seperti Kristus. Boleh pemain musik untuk naik. Mari terus rindu semakin diperbarui dan semakin seperti Kristus. Bukan dengan usaha manusia, tapi dengan pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Kita tahu ada buah-buah roh. Buah-buah roh itu yang muncul dari mana sih? Dari Roh Kudus, bukan dari kesanggupan kita. Kolose 3 ayat 9-10, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut apa? Menurut gambar kaleknya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dengan cara yang baru, cara yang berbeda. Cara yang apa sih? Cara menyembah, cara berdoa orang-orang, manusia-manusia yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan.
tidak lagi diperbudak dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mari kita berdoa, nyanyikan satu lagu.